Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Febri Yulianti dengan NIM 1107620083 dari kelas A PGSD 2020, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, ada yang tahu dalam video ini kita akan membahas apa? Oke, jadi dalam video ini kita akan membahas tentang kurikulum 1947, khususnya tentang kelebihan dan kelemahan dari kurikulum tersebut. Nah, sebelum kita langsung ke kelemahan dan kelebihannya, kita akan membahas sedikit tentang apa sih itu kurikulum 1947. Teman-teman ada yang tahu? Jadi, kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama di Indonesia setelah Indonesia merdeka, khususnya 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Kurikulum 1947 dikenal dengan istilah Rencana Pembelajaran 1947. Oke, jadi istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu Leerplan yang artinya rencana pembelajaran. Dalam penerapannya, rencana pembelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat. Materi pembelajarannya pun dikaitkan dengan kehidupan konkret sehari-hari serta perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Berikut adalah 16 pembelajaran rencana pembelajaran 1947. Oke, kita akan membahas kelemahan dari kurikulum 1947 terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kelemahan yang pertama adalah kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama yang diterapkan setelah Indonesia merdeka, sehingga dalam pelaksanaannya masih dibayang-bayangi oleh pendidikan zaman penjajahan, yaitu pada zaman kolonial Belanda dan kolonial Jepang. Itu adalah kelemahan yang pertama. Oke, kelemahan yang kedua, kurikulum 1947 belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotorik karena kurikulum ini hanya memfokuskan kepada ranah afektif seperti tujuannya, yaitu lebih kepada mengembangkan watak dari peserta didik. Kelemahan yang ketiga adalah peserta didik tergantung sepenuhnya kepada guru, sehingga pada pelaksanaannya kurikulum 1947 lebih menekankan kepada bagaimana cara guru mengajar dan bagaimana cara siswa mengajar. Jadi masih guru yang harus berperan aktif untuk menjelaskan dan siswa belum berperan aktif. Mereka hanya menerima apa yang dijelaskan atau apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, oke, jadi kelemahan yang keempat adalah belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Jadi walaupun namanya kurikulum pembelajaran 1947, namun pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan secara merata pada tahun 1950 di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Itulah kelemahan dari kurikulum 1947. Baik teman-teman, kita sudah mengetahui kelemahan dari kurikulum 1947. Sekarang kita akan membahas kelebihan dari kurikulum 1947. Apa saja sih? Oke, kita bahas. Baik teman-teman, kelebihan kurikulum 1947 yang pertama adalah mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendukung pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Itu adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Jadi dengan pendidikan ini diharapkan persatuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia semakin erat dan terjalin. Nah, yang ketiga ini mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajahan sehingga dapat memudahkan menyusun kurikulum. Jadi kita berusaha untuk belajar tentang pendidikan zaman dahulu gitu yang pernah terlaksana. Nah, yang keempat, disusun dengan landasan filosofi masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup serta menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Nah, itu adalah kelebihan dari kurikulum 1947. Jadi, setiap kurikulum yang pernah ada di Indonesia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu kurikulum-kurikulum tersebut terus disempurnakan dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Setelah kurikulum 1947, ada kurikulum 1952. Lalu setelah dievaluasi, kurikulum 1952 diperbaiki lagi dengan kurikulum 1964 dan seterusnya hingga sekarang di Indonesia diterapkan kurikulum merdeka.